Karena ternyata di sepak bola tuh juga katanya ada loh konspirasi-konspirasi yang udah berlangsung tuh dari periode yang udah lama banget. Katanya ini langkah yang disengaja oleh pihak kedua tim agar Brazil itu mengalah aja di partai final agar mereka bisa menerima 24 juta US dollar sebagai imbalan mereka menjadi juara di edisi selanjutnya. Karena ada intrik atau desas-desus kalau Piala Dunia 1958 yang melibatkan Pele di dalamnya itu sebagai laga uji coba atau turnamen uji coba dari intelijen Amerika Serikat, yaitu CIA. Untuk menuju ke 4 besar Liga Champion itu katanya mereka diracun sama Arsenal sebagai rivalnya. Wih, sekolah lagi nih akhirnya nih. Iya. Habis libur lebaran. Kurang panjang liburnya nih. Wih, kenapa begitu? Emang mudik? Hah? Lu mudik emang? Enggak. Terus apa? Iya, langsung ini ya. Wih, murid baru nih. Boleh kenalan dulu nggak? Boleh deh. Rehan. Jutek banget. Halo. Gado. Oh, iya. Noel lah ya. Iya. Dari kampung ya, Mbak ya? Hah? Mbak dari kampung. Iya. Baik, Baru pindah. Ini di summer transfer. Wih, summer transfer. Summer transfer. Tapi kemarin winter, Mbak. Oh iya. Iya. Oh, berarti tahu. Soon. Oh, iya, Teman kita kemana sih, Nat? Kemana sih? Iya, katanya kemana sih Nats tuh? Enggak tahu kan saya dari kampung. Oh iya, Mbak ya dari kampung. Oh, jadi ini yang bikin Nat nggak kelas lagi. Oh. Bentar ya, aku telepon dulu ya. Siapa, Jangan. Hah? siapa tadi namanya? Nats, Oh tapi iya, aku telepon dulu. oh, dia lagi sakit, izin Oh, sakit dia lagi katanya. sakit. Iya, Tapi izin di sakit. kelas kita emang kalau ada sakit diganti ya, bukan nggak masuk ya. Ada reserve, ada murid reserve ya. Bukan kosong ya? Dia mau kosong, ada Jadi kosong. kalau ada izin sakit, cari yang sehat. Iya, dicari yang sehat. Seperti saya, orangnya sakit terus. Wah. Berarti masa sehat. Oh, sehat. Sehat. Tapi yang paling fit saya berarti. Lah iya, ada terus. Tak tergantikan. Karena saya kerja di sini. Kalau Anda nggak ada di sini, kita semua nggak ada. Oh, iya, Bukan Anda doang dong. Jadi itu sekolahnya emang katanya bahas bola-bola gitu ya? Betul. Iya, tapi sekolah ini juga banyak kontroversinya. Parah. Oh, kenapa? Asli. Kayak tadi murid sakit diganti. Itu iya. kontroversi Benar tuh. juga. Sumpah Iya, gila iya. pecah banget nggak sih? Iya, itu apa itu artinya? Itu gue niru Gusti Wir. Udah gitu. Berarti selain di sekolah ini kontroversi juga ada lagi tau. Parah. Di sepak bola Asli. Aduh, tapi juga iya ada sih. kontroversi. Amin. Itu maksudnya. Itu. Iya, emang banyak banget ya kontroversi Iya. sepak bola yang memicu keributan di dunia Asli. bahkan. Yang loh. terbaru ada Manchester City. Parah. Iya. Dalam. Mm-mm. Banyak deh kontroversi. Tapi Gue mau nyari sekata-sekata nggak nemu-nemu. iya. Apalagi sih kontroversi di sepak bola? Yang ini bahkan yang terbaru kan yang di derby Manchester kemarin itu loh yang Oh iya. MU yang ada Ngejek-ngejek 115 ya. Oh iya, charge ngejek-ngejek. itu. Benar, iya benar tuh. Kontroversi juga tuh. Kontroversi. Tapi penasaran sih kalau beneran City-nya maksudnya terdakwa, ntar Haaland main di Ligue 1 dong. Iya. Oleh Romeni duel sama oleh Romeni Championship ya. Lebih bawahnya lagi ya? Lebih bawahnya lagi. Saya salah dong, saya. Salah, Oh, iya, ada. saya bikin. Oh. Anda yang salah berarti. Iya. Gurunya mana ya? Nih ya. Iya, gurunya. Tahu. Kita udah habis obrolannya. nih. Biasanya emang kelas emang guru suka telat gini. Iya, emang selalu telat sih. Tapi Iya, kitanya tepat waktu berarti masuk 7.30 kita 6.30 kita 6.20 udah di kelas. Wih. Berarti emang kalian rajin-rajin ya. Enggak, karena nggak punya teman aja. Biasanya kalau punya teman kan nongkrong Iya di, dong. di depan di koridor. Ini gurunya datangnya telat ya, makanya di jalannya tet. Gitu. Oh, pakai. Ini baru ngomongin. Apa kabar, Bro? Udah kenal emang? Ini Siapa acara emang? Sih? Acara goyang Kamis. Apa tuh namanya? Bapak, Beda, balik Bapak lagi. guru pengganti ternyata, Pak. Oh, kirain apa teman emang? saya, kayak teman saya yang hari Kamis tuh. Iya. Mirip doang kali. Mirip. Iya. Kebetulan belaka aja. Ya suka ngasih kata mungkin. sambitan. Sambutan. Beda, Oh, iya. sambutan dong. Oh, iya. Mungkin itu hanya kemiripan aja. Dan tadi maaf kalau saya telat karena saya pun juga guru baru di sini ya. Oh, Ini guru baru. saya baru aja hari pertama di School of Football hari ini. Sopan banget ya. Jadi kita mau kenalan dulu lah. Oh, iya, Istilah boleh lah. kata ya kalau sekarang istilah kata harus kenalan dulu ya. Bapak Rijal Lota Gawal, Pak. Iya, ala-ala Soalnya begitu katanya lah. kan kalau tak kenal maka tak Kata sayang, saya. Pak. Tuh, oleh karena itu kenalan dulu. Saya absen ya. Saya Boleh, udah boleh, silakan. mulai hafal peserta dari School of Football. Saya absen dari yang pertama dulu. Yang namanya Raihan yang mana? Ah, hadir, Pak. Raihan yang ini. Iya, Pak. Oke, semoga kita bisa
lancar-lancar sekolahnya sampai pas semester ke amin, depan. Pak. Ya. Amin. Nama selanjutnya ada yang Gerardo, pasti yang ini dong. Bukan dia, Pak. Yang mana? Saya. Gerardo Iya. kan? Iya, Ini betul. Gerardo pasti. Dan saya juga terima katanya ada murid baru di sini ya. Iya, Pak. Sopan. Boleh. Noella kan? Iya, saya, Pak. Oke. Salam kenal ya, Pak. Semoga nyaman di sekolah baru ini ya, karena kita Aduh. sama-sama baru di sini. Saya langsung nyaman emang sih, Pak. Oke. Tapi sebelum tadi saya udah mulai dengar-dengar bahasan soal kontroversi atau Iya. mungkin kaitannya ke konspirasi. Ini karena kita hari pertama setelah liburan, mungkin ada kali yang mau volunteer cerita dulu liburannya ngapain sih. Wih. Saya pernah jadi murid, dulu paling suka kalau hari pertama tuh ditanyainnya kayak begitu tuh. Oh, habis Liburannya halal bihalal ya, ngapain? Pak? Itu dia. Bisa Siapa liburan. yang mau volunteer cerita Ya udah, saya liburannya? boleh, Pak. Boleh, Saya Gerardo. kemarin sama teman-teman saya, Pak, nonton film baru yang lucu itu, Pak. Apa Yang tuh? di bioskop tuh. Yang kartun. Pabrik Gula, Pak. Bagus ya. Oh, enggak. Oh, Emang bukan? sama-sama di bioskop sih. Oh, iya. memang. Bioskop bukan sama-sama kartun baru memang. Oh iya, bener ya. Salah ya. Berarti kamu nonton bioskop ya? Nonton, iya Pak, Mantap. bioskop, Pak. Itu salah satu. Nonton ADC 1. Oh, lawas Waduh, dong. Lawas itu. Ya, bukan. Kamu. Oh iya. Kamu Bioskop lawas 90-an berarti kamu. loh. Oh, Emang Pak. destinasi Tadi liburan tuh salah satunya ya? Nyari lucu, Pak. Nonton bioskop. Makasih ya Gerardo. Dan untuk memanfaatkan waktu ini karena hari pertama saya juga, saya pasti semangat banget pengen ngasih pembelajaran ke Wih. kalian kan. Di sini kalian pada suka namanya konspirasi. Oh iya, Pak. Suka, Pak. Suka kan konspirasi? Yang ini suka nontonnya si Jats, Pak. Neror biasanya. Iya. Itu Hey guys, it's Nasi and welcome back to Neror. hidangan-hidangan yang menarik banget emang. Dan pembahasan pertama saya nih, ini saya juga senang banget pembahasan pertama saya sebagai guru, pembahasannya soal konspirasi. Karena ternyata di sepak bola tuh juga katanya ada loh konspirasi-konspirasi yang udah berlangsung tuh dari periode yang udah lama banget. Dan langsung aja kita mulai ke pembahasan materi yang pertama, yaitu konspirasi soal Piala Dunia tahun 1998. Yang mana pada saat itu Didier Deschamps yang masih sebagai pemain, sebagai dia sekarang udah pelatih ya di Prancis, dulu dia sebagai pemain pernah mengantarkan Prancis sebagai juara di tahun 1998 dengan mengalahkan Brazil dengan skor 3-0. Terus di mana konspirasinya? Karena Prancis sama Brazil kan sama-sama tim jago kan. Letak konspirasinya terletak di adalah itu Ronaldo Nazario. Yang mana Brazil itu pada saat itu digadang-gadang sebagai favorit sebagai juara tentunya, akan tetapi pada saat itu mereka dengan mengejutkan kalah di final dengan skor 3-0 dan Ronaldo Nazario tidak terlalu gemilang di pertandingan itu. Usut punya usut, katanya ini langkah yang disengaja oleh pihak kedua tim agar Brazil itu mengalah aja di partai final agar mereka bisa menerima 24 juta US dollar sebagai imbalan mereka menjadi juara di edisi selanjutnya. Jadi itu sebuah konspirasi-konspirasi yang berkembang begitu aja. Tapi ini namanya konspirasi, kalian boleh percaya boleh enggak. Ini fungsinya konspirasi ya begitu. Bukan soal untuk mencari kebenaran atau kesalahannya, tapi menjadi insight-insight baru buat kita. Jadi itu yang pertama, salah satu kasus konspirasi yang paling terkenal, World Cup 1998. Yang kedua, itu ada Ronaldo versus Zidane. Masih dari pertandingannya sama sebenarnya, 1998 juga, di mana Ronaldo dipertemukan dengan Zidane. Ya ini pertarungan antara dua brand besar juga ya. Ada Nike yang diwakili oleh Ronaldo dan juga ada Adidas yang diwakili oleh Zinedine Zidane. Dulu kita pernah lihat lah Zidane tuh permainannya kayak apa, emang kualitas banget kan, top class. Ibarat Zidane itu, dan Ronaldo Nazario fenomenon. Sebuah fenomena yang begitu luar biasa, tapi di periode ini dikatakan sebagai sebuah konspirasi karena Ronaldo itu sebenarnya nggak fit. Katanya tuh nggak pernah bener-bener fit untuk tampil di pertandingan ini. Karena dia tuh dianggap lagi nggak fit, bahkan katanya dia sebelum pertandingan terkena epilepsi, yang kejang-kejang seperti itu, dia mengalami hal itu, tapi dia tetap dipaksakan untuk main atas dasar apa ya? Atas dasar marketing. Ada dua brand besar yang sedang ketemu di final, dan kalau nggak ada Ronaldo Nazario, itu rasanya pasti hampa banget. Jadi mereka sengaja dipertemukan dan dipaksa main, tapi ya itu, akibatnya Ronaldo dan Brazil tidak pernah tampil maksimal di pertandingan ini, dan Brazil harus rela menelan kekalahan dengan skor 3-0. Bener nggak 3-0? Betul, Pak. Bener ya? Betul, Pak. Iya, tadi ada di sebelumnya, Pak. Oke, betul kan 3-0, itu jadi sebenarnya kita udah seru ya. Dua pembahasan konspirasi dari satu pertandingan yang sama. Oh iya, Bang. Ini jarang-jarang terjadi sebenarnya. Tapi ya, ini salah satu bagian dari sejarah. Ada yang udah lahir di tahun segini untuk nonton Piala Dunia. Kan nonton langsung di sana. Saksi ini. Ya, karena saya juga dengar-dengar dari Mas Haryo pertandingan ini kontroversial ya. Jadi ini saya dapat pembelajaran langsung juga dari para tokoh-tokoh yang menjadi saksi di pertandingan tersebut. Next, ke teori konspirasi yang selanjutnya. Nah, ini Korea Selatan di Piala Dunia tahun 2002.
ini menjadi salah satu mungkin kalau menurut versi saya pribadi, ini teori konspirasi favorit saya nih. 2002 Korea Selatan. Karena cara mereka untuk tembus ke semifinal, itu banyak banget unsur-unsur kecurangan lah istilahnya. Karena lawan Italia tuh, Italia sampai kena di kartu merah. Here's Totti. And the referee is coming over. He hasn't pointed to the spot. He's going to book Totti for, in his opinion, acting. Did seem to me to be pretty harsh. And he's already been booked, Totti. So he will go. Sixteenth red card of the World Cup of 2002. Francesco Totti. 2 yellows equal 1 red. In the referee's opinion, looking for a decisive penalty. Certainly it was not a genuine challenge. Bahkan ada gol yang seharusnya menjadi gol tapi dianulir, dan itu bukan cuma menderita ke Italia doang. Di pertandingan selanjutnya ketika berhadapan dengan Spanyol, Spanyol pun juga mengalami hal yang demikian. Jadi faktor-faktor yang meloloskan mereka sampai semifinal tuh bener-bener parah banget istilahnya ya. Dan bahkan ada satu pemain Korea Selatan itu An, atas nama An, itu bermain untuk klub Perugia, which is tim dari Liga Italia juga ya. 1 hari setelah pertandingan ini berlangsung, dia langsung dipecat sama klubnya. Dia dipecat sama klubnya karena dianggap sama klub, dia nggak pernah main bagus. Tapi bersama timnasnya, sekalinya dia main bagus, nyetak gol ke negara Italia, which is itu negara dari Liga Calcio. Jadi pada saat itu dianggap, wah ini nggak bisa lagi, lu nggak mungkin ada waktu lagi untuk menginjakan kaki di Italia, jadi dia di-cut. Dan itu terjadi di tahun 2002. Dan ini konspirasi yang paling parah sih menurut saya, karena kita sendiri bisa ngelihat secara jelas bagaimana kecurangan-kecurangan itu terjadi, dan wasit di pertandingan menghadapi Italia, itu dalam periode 10 tahun ke depan, khususnya di tahun 2003, dia kena kasus match fixing. Tapi nggak ada kaitannya dengan game ini. Lalu di tahun 2013, dia kena kasus narkoba. Jadi emang reputasi wasit tersebut emang udah rada-rada ya. Mungkin kalau kata anak sekarang, red flag istilahnya wasit dia, tersebut. Pemain Jadi dia. pemain Iya, ini pemain jelas. dia. Tapi kenapa saya bilang ini konspirasi paling besar? Ada yang bisa tebak nggak kenapa? Kaitannya dengan negara-negara yang mereka singkirin ya. Italia dan Spanyol. Kalau yang bisa nebak bagus. Konflik politik bukan, Pak? Bukan. Waduh. Kaitannya masih di bola-bola juga. Oh, masih. Tuan rumah, Pak. Faktor tuan Masih rumah. bisa. Tapi apa kaitannya sama dua negara tersebut? Nah, ini belum jawab nih, Pak. Kenapa Italia dan Spanyol? Kenapa saya anggap ini konspirasi yang besar banget, masif ini? Nggak tahu, Pak. Oke, saya jawab. Karena kalau sampai ini beneran konspirasi, jangan-jangan FIFA ngebiarin mereka akhirnya juara di 2 edisi berikutnya. Italia 2006 dan Spanyol 2010. Kenapa bisa pas banget 2 negara yang dirugikan di tahun 2002, tersingkir lawan dari South Korea, Italia, dicurangin banget. Lawan Spanyol juga merasa dicurangi, tiba-tiba di 2 edisi selanjutnya, yang jadi juara adalah 2 negara yang lagi Menang dicurangi gantian tersebut. ya? Juara. Italia jadi juara dan Spanyol jadi juara. Jangan-jangan itu sebagai hadiah karena 2 negara tersebut udah rela ngelepas pertandingan tersebut ke sang tuan rumah. Astaga. Bisa jadi hal-hal seperti itu. Ya, ini namanya konspirasi kan. Jadinya Makuk kita asal sih, Pak, makuk asal. apa tuh? Masuk akal. Masuk akal. Susah ditebak. Ini Maksud bisa saya kan? juga yang bisa ini dicerna susah kan? Bisa dicerna. Wah, Tapi Korea Berarti- juara 4 ya. Masuk ke semifinal dan akhirnya berjuang di perebutan roda ini ya, Tiga juara ketiga, dan lawan dia sama Turki. Tapi kalah juga. dan itu masuk di tahap itu. Biasa Tapi di aja tahap tapi. semifinal untuk tim Korea Selatan Iya pada saat sih. itu, wow banget. Dan itu bisa saja hal-hal seperti itu terjadi. Jadi biarkan itu menjadi misteri ya, karena itu bisa menjadi sesuatu bumbu-bumbu pembicaraan, dan sampai sekarang pun saya juga masih kepikiran jangan-jangan itu alasan Italia sama Spanyol jadi juara di 2 edisi berikutnya. berarti itu di Gong, Pak. Rugi dong. Udah Main bisa. wordplay mulu ini Udah kelas. bisa ternyata. Noella Ketularin saya, Pak. udah ketularin. Oh, ketularan. Mungkin FIFA kesel kali, Pak, pemain Korea ada yang pakai topeng Spider-Man tuh, Pak. Kebangetan ya? Bercanda Ini kebangetan. Ini match bola loh. Jatuhnya kebangetan nggak kayak Iya, begitu ini ada seharusnya. warnanya Tapi gitu. Tapi ya ini itu unik. mendingan loh daripada kalau Edgar Davids pakainya kan yang kayak kacamata renang. Iya, emang terus. sport Oh, tapi begitu dia kan tuh. gara-gara rabun kan. Itu kacamata minus kan. Emang dia ada penyakit ya. Iya. Emang Iya. harus mengharuskan Kalau dia ini kan pakai pasti itu. untuk Ini- masalahnya sama tulang biasanya. Untuk melindungi Tapi lah. ada warnanya gitu kurang suka gua. Ganggu ya. Iya. Personal, Terlalu personal. mengganggu. Saya setuju banget. sih. Iya, Saya setuju. hitam Mengganggu. aja lah. nggak Itu usah kalau hitam. topengnya dibuka ternyata gitaris kangen band tahu. Ya. Aduh, iya lagi mirip. Siapa namanya? I am Lupa sorry. lagi namanya Doi. siapa. 12 ya? Doi lagunya. Oh, doi lagi ya. Iya lu. Ah, Andika itu, iya, sama itu familiar saya itu sama hal itu.
Tapi ya itu yang terjadi dan ini pun juga nama-nama lama semua ya. Mungkin satu yang paling familiar ya ini. Bahkan saya pernah lihat di salah satu episode School of Football pernah dibahas juga nih sebagai salah satu pemain Asia yang paling wow banget di kancah sepak bola. Jadi ini menurut saya favorit saya. Konspirasi favorit saya itu Korea Selatan tahun 2002. Tapi beneran menarik sih emang. Kan itu. Nanti kita ulik lagi kalau ada waktu di lain kesempatan. Ada kok Pak, sekarang aja Pak. Iya, Kita mau lanjut aja. Kesempatan kita banyak loh hari ini, Pak. Karena ini nggak kalah menarik juga. Karena ada intrik atau desas-desus kalau Piala Dunia 1958 yang melibatkan Pele di dalamnya itu sebagai laga uji coba atau turnamen uji coba dari intelijen Amerika Serikat, yaitu CIA. Karena di tahun itu tuh beriringan juga sama yang namanya teknologi televisi itu baru-baru terkenal tuh. Baru muncul teknologi hal itu. Jadi gimana caranya Piala Dunia tahun itu yang konon katanya dilaksanakan di Swedia. Emang sebenarnya di Swedia sih. Tapi ada unsur konspirasi-konspirasi yang berkembang kalau sebenarnya pertandingan tersebut nggak pernah dilaksanakan di Swedia. Sebenarnya dilaksanakannya itu di Amerika Serikat. Karena mereka yang paling memadai dari segi teknologi dan sekaligus uji coba. Sampai sejauh mana sih teknologi televisi itu bisa menjangkau masyarakat dunia untuk menyiarkan. Itu jadi teori-teori konspirasi juga tuh. Karena cukup menjual menurut saya. Ada Pele di dalamnya, Brazil, dan juga dengan gaya main yang ciri khas banget. Dan Amerika pasti nggak mau kalah di era-era itu, pasti lagi gencar-gencarnya soal teknologi. Jadi ada juga konspirasi mengatakan demikian. Tapi ya itu bisa aja jadi buah ini ya, pembicaraan yang menarik juga. Karena jauh juga tuh antara Swedia dengan Amerika tuh sebenarnya jauh banget itu antara mereka. Itu dia. Jadi itu salah satu hal yang menarik juga, tapi bukan yang favorit saya lah ini. Saya juga punya favorit dan nggak favorit untuk pembahasan konspirasi-konspirasi. Jadi ini kita tinggalkan saja pembahasan yang ini. Selanjutnya, itu ada kasus yang mana pemain Tottenham tuh diracun. Dalam proses persaingan mereka untuk menuju ke 4 besar Liga Champion, itu katanya mereka diracun sama ini Arsenal sebagai rivalnya. Sama Arsenal. Karena Arsenal itu kan punya tradisi ya, atau punya budaya yang mana kalau mereka tuh tiap musim merayakan finish di atas Tottenham. Itu selalu mereka rayakan. Karena itu sesuatu yang nggak pernah Tottenham bisa rasakan. Tapi di periode ini, sempat Tottenham tuh deket banget untuk finish di atas Arsenal. Sampai akhirnya datang di hari penentuan, kalau Tottenham bisa menang, itu mereka dapat dipastikan finish di atas Arsenal dalam periode tuh udah berlangsung puluhan tahun, udah lama banget. Jadi ini periode yang besar banget hari itu, tapi menjelang pertandingan ketika pemain Spurs itu nginep untuk menghadapi West Ham, tiba-tiba para pemain tuh keracunan dan sakit perut. Pada kena diare. Alhasil pemain kuncinya itu pada nggak fit, pada nggak maksimal, dan akhirnya dapat kita ketahui akhirnya Spurs harus menderita kekalahan, dan Arsenal bisa menang, dan itu akhirnya mengantarkan mereka lagi-lagi finish di atas Tottenham. Jadi kalau sampai caranya diracun sih menurut saya cukup kebangetan juga sih ya. Tapi itu hal yang berkembang. Tapi ya yang diracun, ada yang pernah diracun di sini? Enggak Pak, jangan sampai Pak. Jangan sampai ya. Jangan. Semoga jangan sampai, dan itu menurut saya hal yang sangat mengganggu. Tapi uniknya ini nggak pernah terjadi lagi ya di sepak bola setelah itu. Jadi mungkin ini satu-satunya kasus yang mana ada pemain-pemain itu tiba-tiba keracunan menjelang hari pertandingan. Jadi ini kasus yang unik dan saya yakin akan menjadi buah bibir atau perbincangan di Liga Inggris dalam periode yang cukup lama. Karena selain ini banyak banget kasus-kasus sebenarnya. Dulu Sir Alex Ferguson kalau kamu tahu pernah ditimpuk pakai pizza sebenarnya sama pemain Fabregas, Arsenal. Pak. Sama Fabregas. Baru ngaku Jadi, dia. di periode ini sebenarnya Liga Inggris tuh seru-seru Lagi banget. serem, ya. Dan nggak menutup kemungkinan kayak pemain Arsenal tuh emang licik-licik kali ya untuk bisa menyerang ke pemain-pemain itu, dan itu bisa aja terjadi. Jadi ini terjadi di tahun 2005-2006. Berarti Akhirnya cuma Arsenal. diracun Pak ya, nggak tiba-tiba pemainnya pada hilang ya? Dikirim tuh biasanya tuh. Iya. Kalau itu udah bukan Liga Inggris lagi tuh. Oh iya. Biasanya Dari tuh Liga lokal itu. Itu arah-arahnya ada yang nggak suka lain tuh ya? biasanya tuh, yang Iya. begitu tuh. Jadi ya itulah yang terjadi ke Tottenham, karena Tottenham pada dasarnya emang bukan tim yang bersaing di papan atas menurut saya ya. Jadi mereka harus sabar-sabar, dan Arsenal sampai sekarang menurut saya North London is red kalau menurut saya. Wow. Saya belain Arsenal itu saat ini. Berarti Arsenal dari dulu udah dark arts ya Pak? Tapi Oh, udah beda ada bentuk kelakuan ya. mungkin ya. Udah ada kelakuan dari dulu ya, bentuk. tanda-tandanya sampai sekarang akhirnya masih dark art. Jadi mungkin itu dapat kita katakan tadi udah berapa kali tuh? 5 sampai 6 kasus 6 Pak. korupsi lagi. Konspirasi. Konspirasi. Bukan. Karena maklum ya, kita kan di Indonesia biasanya Disebut negaranya. hal itu cukup familiar untuk menyebut hal iya. itu. Berarti kalau ini akan ada klasemen teori konspirasi dia nggak, Pak? Dibikin ya. Itu. Dari Oh yang berarti paling- Korea nomor 1 tuh Pak. Itu. Ya, Bapak tuh. Klasemen, karena di sini kan juga begitu kan. Oh, soalnya- Iya, di sini kan juga ada klasemen. Kakak ini ya. suka ngurut-ngurutin sesuatu gitu kayak di segmen lain ya kayak ngurutin Oh. top 5. Ini kalau dibikin ya mungkin
ada yang setuju sama saya nggak kalau Korea itu kasus konspirasi paling Korea menarik? seru sih, Pak. Menarik ya, Seru sih. soalnya relevan banget Tapi yang kan. kedua yang Amerika itu juga seru, Pak. Masa sebenarnya. iya kan gitu ya? Iya, menarik. Dari Swedia pindah ke Amerika tuh bisa aja. Tapi itu nggak jauh beda sama Neil Armstrong ya waktunya ya. Mungkin perang dingin. Masuk Iya, akal. Pak. Masuk. Saya boleh duduk ya? Boleh, Pak, boleh. silakan, Pak. Semua guru duduk, Pak. Kenapa Bapak diem? Ini makanya, Pak. Masih muda, Oh, masih aja, muda. guru Oh, baru, muda. masih semangat. ya udah lari 5K, Dan- Pak. Enggak, no thanks. Itu terlalu muda ya kalau itu. Jadi itu mungkin kalau di klasemen, ya mungkin kalian punya versinya masing-masing. Dan sekarang tuh saya maunya tuh kita diskusi aja, tanya jawab. Oh, Mungkin iya. dari kalian tuh punya pertanyaan-pertanyaan soal materi saya tadi, atau justru kalian punya sanggahan mungkin, atau justru malah memvalidasi pembahasan yang tadi udah saya bahas. Siapa duluan yang mau nanya? Ini Pak, coba Pak. Ini Pak, kalau Yuk. melihat dari kasus Italia tadi nih, mendingan mana Pak? Liganya bagus tapi nggak Piala Dunia, apa liganya jelek tapi Piala Dunia, Pak? Aduh. Jadi saya dites ya ini jadinya ya. Mending liganya bagus tapi nggak Piala Dunia, atau liganya nggak bagus Tapi Piala tapi Dunia. Piala Dunia. Kalau saya sih lebih prefer mendingan liganya bagus dulu. Oh, Karena kalau betul, Pak. liganya udah bagus itu bisa jadi aspek modal sosial bagi masyarakat. Oh. Karena kalau cuma sekedar Piala Dunia doang itu menurut saya bisa jadi aspek modal-modal yang lain, modal motivasi pribadi atau yang lain. Tapi kalau untuk liganya yang bagus itu dampaknya bisa berdampak panjang banget bagi kita. Jadi saya rasa liga yang bagus itu adalah kunci, liga kompetitif itu adalah kunci, dan memang itu yang dibutuhkan sama anak-anak muda Garuda kita. Dan menurut saya harapan untuk kedepannya itu bisa terlaksana Seluruh terus. dunia maksudnya. Seluruh Iya, dunia. Bapak ke Garuda sih tadi, Oh, Pak. Ini iya. kan udah general, Pak. Relate Oh, soalnya. Relate soalnya. Tapi itu semoga harapannya kayak begitu. Tapi itu pasti diskusi pasti menarik banget kalau itu dilanjutin, dan bisa aja nggak selesai-selesai. Jadi kalau saya sih punya preferensi sendiri, tapi liga yang bagus itu adalah kunci. Dan kayaknya kita udah ke arah sana. Semoga kita udah ke arah sana dan mungkin bisa terlaksana dalam beberapa tahun yang akan datang. Aduh, Amin. semoga ya, Pak. Gokil nih guru bisa gitu. Jadi modal dan Semoga. masuk Piala Dunia lebih sustain ya, Pak. Itu Karena liganya udah oke. Karena saya lebih percaya sistem yang Iya. namanya sustainability. Betul. Karena itu bisa ngejaga Quality. dan bisa itu ngejaga untuk periode-periode yang akan datang. Itu hal yang harus kita jaga bareng-bareng lah. Karena itu kita udah punya modalnya dan itu harus kita rawat sebaik mungkin. Jadi Karena kalaupun contoh. masuk ke Piala Dunia nggak cuma ini ya, Pak, nggak cuma Yes. jadi pesaing doang, tapi beneran bisa jadi. Nggak cuma numpang lewat ya. Nggak- Iya, benar tuh. beneran Karena bisa tujuannya jadi. bukan berhenti di situ, tapi Iya. keberlanjutan, dan itu menurut saya jauh lebih penting. Jadi harapannya di Oh, situ. kuncinya keberlanjutan, Pak ya? Emang ada apa lagi? Biasanya ada keberlanjutan, lawannya apa tuh? Oh, nggak kan ada, ini kan masalah liga kan. Ah, harus iya. Udah setahun tuh nggak denger keberlanjutan. Kan ada dua tuh biasanya ya. Ada dua. Kameramen sampai ketawa. Iya, makanya. Karena hal serupa tuh pernah terjadi di kasusnya, kita ke bola E lagi nih ya. Oh, iya, Ke Thomas Tuchel di Bayern Munchen di musim terakhir, dia tuh pernah pecah dua kubu tuh Oh, timnya. iya. Ada Betul, kubu yang mau berkelanjutan, ada yang mau Oh perubahan. iya, iya. Jadi perubahan dan berkelanjutan tuh kerap terjadi bahkan di sepak bola sekalipun. Oh. Dan akhirnya di tim tersebut perubahan yang menang. Karena akhirnya Thomas Tuchel ditendang, Ditendang. dan tim tersebut akhirnya ganti pelatih. Oh, Tuh, Bayern akhirnya Munchen. oposisi ada bisa menang juga, Pak ya? Oh, ruang-ruang untuk itu ada lah. Jadi iya. kita bahas pertanyaan selanjutnya aja. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Nih, Pak, di ujung saya mau kursi. nanya. Boleh, Tadi Noella. kan kita bahas konspirasi yang paling Menarik ya. menarik itu salah satunya yang Korea Selatan itu Yes. kan sebagai tuan rumah. Nah, pertanyaannya berarti kalau misalkan kita jadi tuan rumah itu tuh emang bener ya ada keuntungan bagi tuan rumah tuh berarti bisa terjadi ya? Iya, kalau untuk keuntungan-keuntungan yang biasa konteksnya mungkin ke wasit ya, itu kalau untuk sejarahnya sih terbukti nggak banyak ya hal kayak begitu, bahkan minim lah. Karena mungkin yang paling besar kasusnya Korea Selatan tersebut, karena bener-bener tuh banyak banget kasus, dan bahkan tadi saya udah jelasin juga, wasit-wasit yang terlibat di pertandingan tersebut di beberapa tahun setelahnya, itu terkena kasus juga yang mana mengharuskan mereka tuh dipidana. Jadi menurut saya, untuk konteks tuan rumah nggak melulu kayak begitu, tapi itu mencoreng banget kasus Korea tersebut. Karena di tahun-tahun berikutnya, tuan rumah seperti di Jerman, habis itu tuan rumah di Afrika, Afrika tuan Selatan. rumah di Rusia, lalu di Qatar kan kita nggak melihat banyak banget kasus-kasus kontroversial dari wasit gitu. Jadi menurut saya nggak melulu yang namanya tuan rumah tuh diunggulkan, tuan rumah tuh diuntungkan dari keputusan wasit, karena hal itu sangat minim terjadi. Tapi mungkin kalau konteksnya tuan rumah tuh banyak kontroversialnya dalam bidding, proses bidding dalam menjadi tuan rumah, itu banyak banget terjadi. Oh, iya. Karena prosesnya itu banyak banget berlangsung udah lama. Kayak contoh Rusia 2018, itu bahkan proses biddingnya dari tahun 2010 ke bawah gitu. Jadi mereka tuh prosesnya udah panjang banget, dan saya rasa itu banyak banget kasus kontroversialnya, bahkan pernah dibahas juga di Netflix di FIFA Uncovered. Jadi itu salah satu kasus FIFA yang paling mentereng atau mungkin yang paling terkenal, karena dalam proses bidding tuan rumah itu banyak banget proses-proses yang namanya suap, atau bahkan proses-proses untuk
untuk apa ya, agenda-agenda untuk memperbaiki citra-citra dari para politisi. Jadi itu kerap terjadi, dan itu semoga aja kita nggak kenal hal-hal seperti itu ya, karena semoga aja itu hanya terjadi di negara-negara lain, negara kita nggak kecipratan hal-hal buruknya lah. Kalau kita kan katanya tuan rumah yang baik, Pak. Gitu. Iya Kita dong. mengakomodasi hal itu bisa terjadi. Kemarin aja Bahrain aman kok. Aman semua, semuanya. nggak ada yang datang tapi kan. Iya, karena nggak ada yang datang. Karena nggak ada yang datang, Cuma satu aja. jadi aman. Jadi semuanya aman. Tapi itu menjadi contoh kalau kita bisa menjadi tuan rumah yang baik, Iya. kita bisa melaksanakan dengan maksimal, dan semoga aja kita bisa punya kesempatan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia di satu kesempatan. Wah, Betul. Makanya sekarang kita mau nyerap mau fight back. Itu kuncinya. Itu biasanya membakar semangat banget tuh kalau ditanya Asli, hal Pak, itu. makanya. Saya Ya kalau kan? sampai timnas kalah Pak, saya pasti nyender tuh Pak, udah galau banget rasanya, Pak. Reaksinya gimana abis itu? Ini Nyender? kayak aduh. gitu. Sedih sih Iya, Pak, itu. sedih bawa. Itu saya relate banget loh rasanya kalau setiap melihat konten-konten kayak begitu, karena saya pengen ngelakuin hal yang sama juga sebenarnya, tapi ya itu bisa, namanya cowok kan nggak bercerita ya, tapi melampiaskannya dengan cara kayak begitu. Yes, Jadi gitu. itu kerap Pak, terjadi. saya takut saya mau istirahat dulu. Iya ya. Mending Soalnya, kayak pertanyaan soalnya selanjutnya saya kali ya. sering MC di sana, Pak. Wow. Yang ini ya, ingat muridnya nih yang ini. Pertanyaan selanjutnya ada nggak? Nah, saya sih pekerja lepas. Oh, Saya mau nanya, Pak. boleh? Kalau kontroversi yang terbaru tuh Pak, Piala Dunia 2022 tuh Pak, katanya Argentina di plotting gimana caranya biar bisa menang Piala Dunia, bahkan sampai final tuh Argentina dapat 5 penalti Pak. Oh iya. Disebutnya Banyak penalti banget Tina kan sekarang. Apa tuh? Oh, penalti Argentina. Argentina. Iya. Kamu fans Bang Dodo ya kamu ya? Oh, Aku fans gitu. I saw speed Sui. Waduh, streaming terus. Iya, keren dia. Kemana-mana Benar kan itu. 5 penalti untuk Argentina di Sampai final tuh Pak. Qatar 2022 Bahkan ya? Lionel Messi kan cyber segini depan Ya, bench Belanda. Iya. Itu kan ke materi episode lainnya. Oh iya. Saya salah buka PDF ya. Mana sih? Yang begini, Iya. itu ikonik tuh. Kontroversi juga tuh Pak. Itu Yes. apakah emang FIFA men-setting untuk Argentina juara atau sebenarnya emang Argentina ya skill aja? Oke, untuk penaltinya saya rasa hampir mayoritas itu udah keputusan yang benar. Mungkin yang kontroversial yang di final, yang mana Di Maria tiba-tiba Oh iya, terjatuh, itu padahal iya, Pak. minim banget Iya, kontaknya. iya. Itu menurut saya kontroversial di hal itu. Tapi untuk selain itu, menurut saya di Piala Dunia 2022 itu emang Argentina layak banget keluar sebagai juara, murni karena kualitas mereka dan juga urgensi bagi Messi untuk menjadi juara. Jadi menurut saya itu banyak banget hal-hal yang akhirnya faktor-faktor X-nya tuh kawin dalam hal yang bersamaan, dan itu mengantarkan mereka menjadi juara. Dan kalian ngerasa nggak sih, kita tuh lebih dekat ke Piala Dunia 2026 ketimbang Piala Dunia 2022 loh. Wah, Ya Mind blowing nggak? iya lagi, iya lagi, Iya lagi kan? iya lagi. Kita lebih dekat ke 2026 ketimbang 2022. Jadi itu ternyata udah berlalu cukup iya, ini Pak. juga ya. Kayak baru kemarin nobar sampai jam 3. Time flies Rasanya. ya, guys. Tapi time flies, dan itu salah satu World Cup paling Wah, final memorable. terseru sih, Itu Pak. final terseru Iya mungkin. sih. Tapi ngomongin Argentina, menurut saya yang kontroversial tuh malah justru bukan ininya, Han. Bukan di Piala Dunia, tapi di Copa America. Oh iya. Karena gimana bisa Copa Iya. America itu diadakan dalam 6 tahun sebanyak 4 kali. Yang padahal notabene biasanya itu per 4 tahun. Terus Tapi juara di kasus mulu. itu ada di periode 6 tahun, itu gara-gara ada COVID 6 tahun. Iya. Kalau nggak ada COVID pun 5 tahun diadakan 4 kali. Jadi itu salah satu hal yang paling konspirasi, justru menurut saya lebih menarik ke hal itu. Jangan-jangan itu Copa America sengaja ngadain kayak begitu supaya Ronaldo lagi, saya udah kepikiran Ronaldo aja kan. Messi. Supaya Messi jadi juara. Iya. Karena bertepatan banget momen itu diadain 4 kali selama 5 tahun, itu Ronaldo habis apa? Juara Juara Euro. Euro. Jadi momen Iya. itu mungkin untuk menjawab hal-hal tersebut. Tapi ini namanya konspirasi, mungkin gua abis ini bakal diserang sama fans Ronaldo atau Messi, tapi ya namanya konspirasi kan bukan untuk pembuktian benar atau enggaknya, Iya. tapi untuk bahan diskusi Diskusi aja. aja. Iya. Seru-seruan aja. Jadi hal itu yang terjadi, dan itu soal Argentina, pendapat gue sih lebih ke arah situ sih. Tapi kayak bener sih Pak. Wih, gitu udah mulai gitu. Tapi kan maksudnya kita udah ngeliat kualitas Messi sama Ronaldo Yap. lah ya. Iya, udah Dua-duanya, jadi selesai kita lah. nggak perlu banding-bandingin Messi sama Ronaldo hebatan mana kan. Iya. Kalau gue Ya, sih tim Messi Ronaldo. Pas. Kalau ini Messi. Melah. Bang Dodo. Dua lawan Dua satu. final nih penentuan. Jujur ya, jujur. Lebih suka Ronaldo. Oh, Jujur Ronaldo. tiga Karena satu. mentalitas, kualitas, persisten ya dia istilahnya, dia betul, Pak. coba terus, itu ada contohnya di Ronaldo semua. Tapi Tapi emang itu Pak ya, orang-orang kalau nggak juara Piala Dunia emang suka cari alasan gitu. Cie lagi, emang lagi. Piala Dunia tuh emang istilahnya emang Punten. Udah mulai gerak-gerakan aneh ya. saya belum ke bawah lagi kalau begitu. Belum ke bawah. Tapi emang uniknya Piala Dunia itu dianggap sebagai untuk sesuatu yang menamatkan sepak bola tuh emang Piala Iya, Dunia betul ya. sih, Pak. Itu Holy ultimatum Grail-nya. besar banget. Harusnya mah Copa Holy Grail. Libertadores ya. Wow, Gitu. layak. Masa AFF. Sangat Iya, layak. Dan Iya. ini kenapa saya sangat mengapresiasi Ronaldo dan Messi, karena
Sekarang contohnya di Liga Inggris ya, kita ngeliat Mohamed Salah tuh hampir kontribusi golnya tuh hampir 50 gol, dan itu kita ngeliatnya udah sebagai sesuatu yang wow banget nih Salah nih, calon Ballon d'Or nih. Tapi nyatanya kalau kita bandingin dengan statistik Ronaldo dan Messi, apa yang dilakukan Salah tuh jadi hal yang biasa banget gitu. Iya benar. Semua pemain kali Pak kayak gitu. Sekarang Mbappe. Bahkan Haaland yang mencetak rekor 36 gol pun kalau kita bandingin ke angka Ronaldo dan Messi di peak-nya atau prime-nya, itu jauh banget. Jadi Messi pernah 91 gol dalam setahun. Jadi kita tuh beruntung banget kita tumbuh di generasi yang menonton mereka berdua tampil. Karena sekarang segala sesuatunya itu udah menjadi hal normal. Hal yang nggak normal tuh justru ada di periode Ronaldo dan Messi. Zaman-zaman El Clasico panas. Itu panas parah. Yang Mourinho nusuk palanya matanya Tito ya. Dan minggu lalu Mourinho masih ngelakuin hal yang sama. Jadi Mourinho masih aja. Iya baca ya. Iya baca. Dicubit hidung orang. Jadi kitanya mungkin bertambah dewasa tapi Mourinho enggak. Karena Mourinho masih jadi orang yang sama. Tapi mungkin kita semoga di episode-episode yang akan datang di Sekolah Football pembahasan Ronaldo Messi bisa dibahas, dan Jose Mourinho. Itu salah satu pelatih paling box office yang pernah saya kenal sepanjang sejarah sih. Bapak kenal Pak? Ketemu di ini. Tuh Pak, Bang Rehan catat Bang Rehan. Iya. Dia mau jadwal lagi maksudnya di sini. Kalau topiknya itu ya. Jadwal jadi guru lagi ya. Nonton nih. Mourinho versus almarhum Alfred Riedel. Lu ngaco lu. Sorry ya. Itu kali ini. Pelatih paling memorable juga kalau di kita-kita. Tapi kan ada Ya lain aja pilih. Oh iya, nggak cepet foto. Nanti gue fotokan gue yang ini. Bisa diatur semuanya. Ada pertanyaan lagi? Cukup Pak. Cukup Pak, ini kayaknya udah bel deh. Tadi saya dengar ada kring-kring gitu. Ternyata luwak white coffee. Bisa built-in, sekalian built-in di sini. Nanti di bip tapi mulutnya ada logonya. Jadi sama aja. Sekalian built-in. Nyaman di lidah. Libah. Jangan di libah. Nyaman di lidah, nyaman di nyaman di lambung. Oke, berkesan banget ini hari pertama saya sekolah, dan emang kalau waktunya udah habis, mungkin saya juga udah mencukupkan aja materinya sampai di sini. Nextnya silakan kalian mau ngapain bebas aja. Terima kasih ya Pak. Break kelas nih. Break kelas. Kita ada beri salam gitu nggak guys? Nggak ada ya? Nggak ada sih. Nggak ada. Oke. Hari kebiasaan kampung ya. Gitu sih emang. Dulu biasanya zaman saya sekolah juga begitu. Bersiap, beri saya sih. salam gitu. Saya sih sekolah swasta kalau saya. Beda. Kalau sekolah swasta aku juga ada. Gue swasta. Ya udah Pak, pulang aja deh Pak. Oke, makasih ya atas kesempatannya, Pak. kita ketemu Makasih, lagi Pak di Rizal. lain Makasih Pak Rizal. Seru banget ya. Banget guys, ternyata konspirasi gitu emang seru banget ya. Iya, Pantesan banyak YouTube channel yang bikin soal teori konspirasi kayak Banyak gitu. banget yang nonton ya. Iya. Terus ada suara ininya, cerita ini baru mulai gitu. Orang males gitu ya, pakai gambar-gambar gitu. Iya lagi. Iya lagi. Terbang. Terbang sampai Australia. Iya. 51. Iya. Guys, kasih tahu ya nanti kantinnya di mana. Ada di sini cuma ada gado-gado tapi Iya. Enggak apa-apa, gue suka. ada di keluar ke kanan, ke kiri, depan TK. Oh, depan TK ya. Udah, oke. Ini kok beneran ya? Kasih gado-gadonya ya. Iya. Dengan gado-gado daripada goda-goda. Iya lagi. Jadi gimana guys? Ini mau ke kantin di situ ya, pokoknya gado-gadonya. Iya, ayo makan deh. Yaudah, kita Yuk, coba makan dulu deh. pada mau makan. Boleh. Mau dong. Yaudah, cabut yuk. Guys, jangan lupa ya, like, share, dan subscribe YouTube channel Nalar Sport TV. Dadah.